Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi, Salam, Namo Buddhaya, Puji Tuhan, Haleluya. Salam hebat teman-teman guru hebat, calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya akan membawakan materi refleksi jurnal Dwi Mingguan modul 2.1 yang berjudul Praktek Pembelajaran yang Berpihak pada Murid. Inilah profil saya. Nama saya Iwayan Swece SS dengan fasilitator saya yang hebat, Bapak Gusti Ketut Atmaja, dan pengajar praktek saya yang hebat dan luar biasa juga, Bapak Gede Putra. Keduanya ini adalah para mentor yang super luar biasa dalam membimbing saya untuk bisa menjadi orang yang luar biasa pula. Oke. Beberapa kegiatan program pendidikan guru penggerak. Alur belajar merdeka. Di sini isinya mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Modul 1 telah selesai. Saatnya mulai modul 2.1 dengan materi praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun pelaksananya tetap menggunakan LMS dengan alur Merdeka Belajar. Model refleksi. Jurnal refleksi yang saya gunakan adalah model DIL by Ace and Clayton 2009. Di sini model DIL-nya yang pertama ada description, berikutnya ada explanation, yang terakhir ada articulation of learning. Oke. Description, analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Di examination itu ada analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan rencana yang telah dilakukan. Berikutnya ada articulation of learning, jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Next. Dalam konsep DIL dari Ace and Clayton di sini, saya juga mengkoneksikannya dengan konsep 5W1H ya. Yang pertama adalah how, bagaimana runtutan pembelajaran dilakukan. Description, mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan kebutuhan murid. Yang berikutnya adalah kegiatan pada modul 2.1 tetap dilaksanakan secara daring. Melalui LMS Guru Penggerak, dalam pengaksesan LMS kami selalu dibantu dan dipantau admin dari BGP Provinsi Bali dan fasilitator. Dalam modul 2.1, topik yang kita pelajari tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Selama 2 minggu sudah terlewati dengan baik. Kita lanjut. Berikutnya adalah what, pengalaman apa yang terjadi. Di deskripsinya mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan unsur 5W1H. Kegiatan modul 2.1 seperti biasa dimulai dari merefleksikan pengalaman pribadi dalam mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan murid-murid yang berbeda-beda. Pelajaran selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Pada kegiatan ini, kami para CGP menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berdiskusi secara online tentang konsekuensi dari keberagaman murid-murid yang berbeda di kelas. Memahami tentang apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi dan berdiskusi tentang cara bagaimana mengetahui kebutuhan belajar murid, serta membuat diagram FAIR yang diunggah di LMS. Berikutnya ada what lagi, adalah pengalaman apa yang terjadi. Di description, mendeskripsikan pengalaman yang terjadi dengan unsur cerita 5W1H. Dalam kegiatan ruang elaborasi bersama fasilitator, pengajar praktik, dan rekan-rekan CGP, kami berdiskusi tentang bagaimana cara menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, kami juga
dikelompokkan berdasarkan tingkatan sekolah di mana kami mengajar. Kemudian kami diberi tugas menganalisis satu kasus dan dipresentasikan pada ruang elaborasi selanjutnya. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual, kami mendapat tugas membuat RPP berdiferensiasi berdasarkan rubrik penilaian yang ada. Pembelajaran kelima adalah elaborasi pemahaman bersama instruktur. Selanjutnya, pembelajaran koneksi antar materi, penugasan materi secara asinkron. Kami membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya. Pembelajaran terakhir adalah aksi nyata. CGP mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Berikutnya, 5W adalah when, kapan kegiatan dilaksanakan. Kegiatan modul 2.1 yang telah dilaksanakan sesuai jadwal terlampir. Yang pertama, mulai dari diri dilaksanakan tanggal 2 November 2022, eksplorasi konsep dilakukan tanggal 3 November 2022, ruang kolaborasi dilaksanakan tanggal 2 November 2022, demonstrasi kontekstual dilaksanakan tanggal 4 November 2022, elaborasi pemahaman bersama instruktur dilaksanakan tanggal 8 November 2022. Koneksi antar waktu dilaksanakan tanggal 9 November 2022, aksi nyata dilaksanakan tanggal 9 November 2022, refleksi 2 mingguan dilaksanakan tanggal 10 November 2022. Oke, next. 5W berikutnya adalah who, siapa yang terlibat. Pembelajaran pada modul 2.1 dilaksanakan dengan moda daring. Adapun yang terlibat yaitu CGP dan sesama CGP, fasilitator Bapak Igusti Ketut Atmaja, pengajar praktik Bapak Gede Putra, instruktur Bapak Ketut Latre SPD MPD, kepala sekolah dan rekan sejawat. Oke. 5W berikutnya adalah where, di mana kegiatan ini dilaksanakan. Pembelajaran pada modul 2.1 dilaksanakan dengan moda daring secara asinkron melalui LMS BGP Provinsi Bali. Dalam pembelajaran ini kami lakukan sepulang sekolah dan di sela-sela waktu kosong mengajar. 5W berikutnya adalah why, mengapa kegiatan ini dilaksanakan. Kegiatan pendidikan CGP pada modul 21.1 dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Berikutnya, menjadi teladan dalam melakukan praktik-praktik reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitarnya. Oke. Berikutnya adalah examination, menganalisis pengalaman dengan membandingkannya terhadap tujuan yang dibuat sebelumnya. Ini bagian deal yang kedua ya. Habis description ada examination, terakhir baru ada articulation of learning. Setiap ganti modul dalam pembelajaran CGP ini ada selalu hal-hal baru yang saya pelajari, dan hal ini tidak terlepas dari niat dan motivasi intrinsik yang begitu tinggi untuk berkolaborasi melakukan perubahan, untuk bergerak dan menggerakkan komunitas yang bertujuan mulia menghamba pada murid menggunakan sistem Among yang bertujuan menciptakan profil pelajar Pancasila sesuai kodrat alam dan zaman yang merdeka dan holistik. Terlebih adanya dukungan dari Bapak Fasilitator, pengajar praktik, kepala sekolah dan rekan sejawat yang begitu humanistik sehingga semakin menambah energi saya untuk bisa menciptakan visi dan murid impian yang jadi idaman. Oke, yang terakhir di sini bagian D adalah articulation of learning, menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari yaitu pembelajaran untuk memahami semua kebutuhan murid. Berikutnya pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan belajar murid. Dan yang keempat, peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi.
Articulation berikutnya adalah articulation of learning, menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Rencana untuk perbaikan masa mendatang yaitu yang pertama, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Berikutnya, memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Berikutnya, memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Oke, teman-teman hebat CGP, calon guru penggerak angkatan 6, itulah sekilas pandang tentang refleksi dwi mingguan modul 2.1 yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Puji Tuhan. Haleluya.